Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini kita akan bagikan tutorial cara pasang amplifier di CA20 ya. Jadi untuk CA20 itu aksesorisnya juga banyak ya teman-teman ya. Makanya kita kasih cara-cara yang simpel dan cara-cara yang mudah dipahami. Nah, untuk yang di bagian sini ini power supply-nya yang sudah kita buat kemarin. Dan untuk power supply ini saya pakai CT yang 55 ya teman-teman ya. Karena drivernya atau amplifiernya sudah support CT besar ya. Nah, ini di bagian positifnya kita masukkan ke positif dari amplifier seperti ini. Sedangkan di bagian negatif, oke, untuk yang negatif juga sama ya, masuk ke bagian driver yang negatif. Sedangkan ke ground atau CT itu juga sama, langsung masukkan ke ground atau lambang CT ya di bagian bawah sini. Nah, ini ada lambang ground atau CT. Dan untuk bagian input dari audio nanti kita akan pasangkan di CA seperti ini, aksesoris CA20. Sebelumnya kita akan rakit dulu yang satunya teman-teman ya. Untuk driver yang satunya di sini saya menggunakan Toshiba seperti ini. Ini tipe TIP ya, Toshiba yang TIP yang kecilan untuk transistornya, karena ini untuk middlean. Nah, di bagian kolektor kita jadikan satu juga sama seperti yang atas ya. Dan di bagian emitor ini dikasih resistor, sedangkan ujung resistor itu ditemukan dengan resistor yang satunya ya. Jadi ini kan jenisnya NPN PNP ya untuk transistornya. Jadi masing-masing di emitor seperti ini. Hasilnya dari transistor kita jadikan satu ya, dan ini pun juga sama. Hasilnya dijadikan satu dan dikasih kawat tembaga seperti ini. Sedangkan di bagian basisnya nanti kita kasih nilai resistor yang 10 ohm atau 100 ohm juga bisa ya. Nah, di bagian power supply ini kita akan rangkai tanpa PCB ya. Jadi ini secara manual ya. Oke, di sini kita siapkan 4 buah elko masing-masing 50 volt, kalau bisa 80 volt juga enggak masalah ya. Dan cara pemasangannya itu di seri ya teman-teman ya. Di seri seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nantinya di bagian min sendiri, di bagian plus pun juga sendiri. Oke, langsung kita pasang secara seri ya teman-teman ya. Oke, kita ambil 2 kapasitor seperti ini, elko. Nah, ini bagian negatif dan ini bagian negatif ya. Jadi modelnya di seri. Dan untuk yang satunya juga sama ya teman-teman ya. Negatif, nah seperti ini, negatif ketemu positif, dan sebelah kanan itu adalah negatif. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita jadikan satu ya, di bagian sini yang negatif ketemu negatif. Oke, yang ada lambang minnya ya. Oke, langsung kita jadikan satu. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di bagian negatif ini ya, yang lambang min jadi sejajar ya. Dan yang sini sebagian kiri lambang positifnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, di bagian pin yang tengah seperti ini kita kasih tembaga ya. Jadi keempat-empatnya jadi dikasih tembaga seperti ini untuk hasilnya ya. Oke, nggak usah bingung, keempat-empatnya dikasih tembaga seperti ini, jadikan satu ya. Di bagian tengah, ini sisi negatif, kita kasih tembaga juga nantinya, dan di sini juga sisi positif kita kasih kabel atau tembaga ya. Oke, untuk yang negatif kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada lambang minnya, kita kasih kabel warna hitam melambangkan negatif. Dan di bagian positif juga kita jadikan satu ya. Kalau ada bisa kabel warna merah ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan kabel seperti ini saja. Yang penting sudah membedakan antara negatif dan positifnya. Nah, di bagian tengah kita kasih kabel warna hitam belalet putih ya. Ini untuk CT. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangan di bagian elko. Untuk selanjutnya teman-teman siapkan sebuah kiprok yang minimal itu 5 ampere. Kalau masalah maksimalnya bebas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada lambang min.
di sini ada lambang plus, jadi ini penyesuaian yang mudah ya teman-teman ya. Oke, ini yang min, ini plus. Jadi min kita pasangkan ke elko yang min ya teman-teman ya. Oke. Ini keliru deng. Nah, untuk yang min, nah ini untuk yang min kita pasangkan ke elko yang min atau negatif. Sedangkan di bagian yang positif, oke ini yang positif, kita pasangkan ke elko yang positif ya teman-teman ya. Atau nanti teman-teman bisa pakai kabel warna merah untuk supaya tidak keliru saja sih sebenarnya. Nah oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sejajarkan saja, lebih mudah ya, lebih pendek. Di bagian tengahnya itu yang dari trafo nantinya ya, yang 2 ya. Itu pemasangan bolak-balik tidak masalah. Nah oke, untuk selanjutnya kita akan ukur dulu di bagian output dari trafo ya teman-teman ya. Karena kita hanya membutuhkan tegangan yang 32 ataupun yang 25 volt. Karena ini untuk atasan saja ya, atau untuk middlean. Jadi nggak terlalu besar-besar amat. Oke, untuk avometernya pindahkan ke 50, cara hitungnya 50, 40, 30, 20, 10. Jadi yang tengah ya cara hitungnya ya. Nah, untuk cara mengetesnya, jadi kabelnya kan di sini ada 3 ya teman-teman ya. Jadi untuk yang warna sama itu adalah yang tegangan dan yang warna 1 itu adalah CT ya. Nah, bisa kita ukur di sini untuk tegangannya kurang lebih di kisaran 24, 23 ya, 23 volt ya. Ini dibolak-balik juga tidak masalah teman-teman ya, karena ini masih arus AC. Nah, untuk voltase up-nya yang ukuran sama ya, atau yang angkanya kita ukur dengan angkanya. Dan ini di kisaran 48 volt ya teman-teman ya, 46, 47, 8. Ya ini kurang lebih di kisaran 48 volt antara 22 CT22 ya, 24 yang berarti ini ya, CT24 25 lah. Nah, untuk di bagian ground kita ambil kabel warna hitam ya di bagian trafo ya, sedangkan yang biru kita pasang di bagian dioda kiprok seperti ini ya. Begitu bebas, di bagian positif negatifnya disesuaikan dengan elko ya, yang sudah kita rangkai tadi. Oke, ini sudah siap digunakan untuk power supply-nya. Oke, jadi kalau diukur seperti ini untuk pengukuran di DC ya teman-teman ya. Ini sudah DC di kisaran 30 volt. Ini di 24 CT tadinya ya yang sudah kita cek. Oke, antara 3 sampai 40 volt teman-teman. 30 volt lebih. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasang ke bagian driver yang satunya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Mohon maaf ya karena kita tadi itu lama untuk perakitan yang seperti ini. Makanya kita skip dan kita jelaskan seperti ini. Ini langsung kita bikin. Oke, selanjutnya di bagian driver nantinya, nah di bagian dioda jener nanti kalau teman-teman pakai yang CT besar, nah di bagian sini input ini dioda jener ini dan juga bagian transistor itu perlu banyak yang harus dirubah ya kalau misalkan power 400 watt ataupun 200 watt seperti ini. Makanya di sini saya menggunakan CT yang 24 karena ini masih 200 watt. Oke, untuk yang positif dan negatif ground pun juga disesuaikan dengan yang ada PCB ya teman-teman ya. Nah di bagian PCB ada lambang ground ataupun CT itu juga sama teman-teman ya. Dan di bagian nanti di bagian bagian transistor finalnya disesuaikan dengan yang ada di sini ya teman-teman ya. Di sini input positif, jadi di bagian kolektor ini yang positif. Jadi jenis transistor ini adalah negatif positif negatif atau NPN. Kalau power supply yang masuk itu yang positif ya. Jadi dikasih tanda di bagian kolektor, kita balik seperti ini. Nah, ini kan input volt sumber ya. Ini kan yang positif tadinya. Ini menuju ke kaki kolektor.
Oke, jadi di bagian tengah itu adalah yang positif. Sedangkan yang negatif juga sama. Ini di bagian kolektor juga negatif. Oke, jadi penyesuaian dengan transistor ini positif. Oke, yang positif berarti P. Berarti ini jenisnya NPN. Oke, yang NPN. Dan yang sebelah sini adalah PNP ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif atau PNP. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya di bagian transistor, jadi juga disesuaikan ya, pengecekan transistor kan cukup mudah, di mana transistor positif negatifnya. Karena kita di sini kan di paralel ya, jadi ini harus benar mana yang transistor positif dan negatifnya. Dan ini pun juga sama, basis kolektor emitornya itu harus dicek mana transistor positif, transistor NPN ataupun PNP. Disesuaikan ya teman-teman ya, jangan sampai asal pasang transistor yang di paralel seperti ini. Oke, langsung kita cek di bagian transistor, pindahkan avometernya ke kali 100 atau kali 10 ohm juga nggak masalah ya. Pengecekannya pakai avometer analog seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian basis kita kasih prof apa saja, yang penting nanti jarumnya bergerak, sedangkan di bagian kolektor itu yang menentukan ya. Nah ini kan nggak nyala ya, jadi kita balik seperti ini, basis kita kasih prof. Di bagian kolektor kita kasih prof juga ya, berarti penentunya di bagian kolektor ya. Ini kan jarum bergerak ya teman-teman ya. Oke, ini jarum bergerak, berarti prof ini adalah yang positif. Dan transistor ini jenisnya NPN. Ingat untuk pengecekan ini menggunakan avometer yang analog ya teman-teman ya. Kalau yang digital malah sebaliknya. Oke, untuk selanjutnya yang bagian satunya juga sama ya. Di bagian basis kita kasih prof apa saja, yang penting bagian kolektor dikasih prof harus bergerak seperti ini. Kalau sudah bergerak seperti ini sudah benar, ini profnya negatif. Berarti ini jenisnya PNP, positif, negatif, positif. Nah ini min, yang ini plus. Oke, jadi dikasih tanda seperti ini biar nggak salah ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya kasih resistor dulu di bagian basisnya ya. Nah, jadi untuk resistor di basis ini kita jadikan satu seperti ini. Nantinya di bagian ujungnya kita paralel ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian basisnya yang sudah kita paralel menggunakan tembaga, jadi disesuaikan dengan yang ada di bagian PCB ya teman-teman ya. Ini basis, kolektor emitornya itu harus tepat pemasangannya ya. Jadi di basis yang positif ataupun yang negatif disesuaikan dengan yang ada di driver. Oke, ini yang positif kita pasangkan di bagian yang positif, dan negatif juga kita pasangkan ke bagian negatif. Oke, ini bagian kolektor kita pasangkan ke pin tengah yang positif ya, atau kolektor atau jenis transistor yang NPN, jadi disesuaikan. Dan untuk bagian yang basis kita pasangkan ke ujung resistor 10 ohm yang sudah kita paralel barusan ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian speaker dari lambang PCB kita pasangkan ke bagian resistor kapur ya, atau yang sudah kita paralel. Jadi di bagian resistor kapur yang sudah kita paralel kita masukkan saja ke bagian speaker. Oke, lanjut di bagian yang satunya juga sama teman-teman, sesuaikan dengan yang basis kolektor emitornya di bagian PCB ya.